sejahtera, salam olahraga, Kronika. Kami dari kelompok 2, kelas 11D, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai garis regresi linear. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 2 ada saya, Edris, ada Matthew, ada Gabriel, dan ada Nico. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke permasalahan. Pada materi matematika wajib kelas 11 yang membahas tentang garis regresi linear, kami akan mempraktekkan bagaimana cara mencari diagram pencar dan garis best-fit. Dan kita harus menentukan dua variabel terlebih dahulu untuk kita olah datanya. Dan yang variabel pertama kita itu adalah jam belajar. Sedangkan variabel kedua kita adalah nilai sumatif. Jam belajar di luar sekolah merupakan variabel X karena jam belajar di luar sekolah berkemungkinan dapat mempengaruhi nilai sumatif siswa-siswi. Sedangkan nilai sumatif itu merupakan variabel Y karena berkemungkinan dipengaruhi oleh jam belajar di luar sekolah yang merupakan variabel X-nya. Selanjutnya kita akan membahas tentang populasi dan sampel. Jadi perbedaan paling mencolok dari populasi dan sampel adalah populasi itu cakupannya luas, sedangkan sampel lebih spesifik. Nah, untuk populasi kami yaitu siswa-siswi aktif SMA Yosudarso Batam kelas 11. Sedangkan sampel itu siswa-siswi aktif SMA Yosudarso Batam kelas 11D yang mengikuti sumatif pembelajaran MTK wajib bab garis regresi linear. Lebih spesifiknya ada 20 sampel. Dan selanjutnya kita akan masuk ke tahapan mencari. Yang pertama, kita itu harus membuat kuesioner yang kami buat di Google Form. Selanjutnya kami menyebarkan kuesioner tersebut ke kelas 11D, dan selanjutnya kami mengolah data ke Excel. Selanjutnya mengolah data ke SSPS, dan yang terakhir kami menganalisis data yang sudah kami kumpulkan. Nah, lanjut nih, ada regresi. Di mana garis regresi atau best fit line itu tuh garis lurus pada diagram pencar yang menggambarkan tren hubungan linear terbaik antara variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y. Nah, garis ini itu sendiri memodelkan hubungan rata-rata, meminimalkan jarak kesalahan residual dari titik-titik data, dan digunakan untuk memprediksi nilai berdasarkan X. Nah, cara menentukan regresi itu ada apa aja sih? Nah, dari kami sendiri ada 4, di mana pertama itu plot data, yaitu meletakkan data bivariat atau XY pada diagram pencar untuk melihat tren hubungan. Nah, kedua itu adalah metode kuadrat terkecil, di mana dia menggunakan rumus yang menghitung rata-rata, kemiringan, intercept, baru dimasukkan ke persamaan Y sama dengan A tambah BX. Ketiga adalah inspeksi visual, di mana dia membuat garis estimasi secara manual pada diagram pencar, atau mencari garis tengahnya secara manual, di mana itu tuh metode paling tidak akurat. Nah, keempat sendiri ada alat bantu, yaitu menggunakan Excel maupun aplikasi lainnya yang serupa dengan memasukkan rumus, di mana rumusnya itu ada sigma Y aktual kurang Y prediksi dikuadratkan. Nah, di sini kami udah mencari data melalui yang namanya Google Form. Ini ada isi format kami untuk mencari datanya, yaitu memasukkan nama inisial, mapelnya yaitu MTK wajib, dan memasukkan nilai sumatif yang itu merupakan data Y, lalu memasukkan waktu belajar yang merupakan data X. Nah, lanjut lagi, di sini kita bisa melihat data-data yang sudah kami dapat, ada sekitar 22, dan yang kami ambil 20. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Excel data, yaitu response data, di mana jam belajar itu adalah variabel X, yang di mana itu berwarna ungu. Kemudian yang di bawahnya, paling bawah itu 29,3 itu adalah sigma X. Kemudian nilai siswa yang berwarna biru itu di bawahnya juga sigma Y, yang hasilnya 1856. Dan di sampingnya kita menghitung X dikali Y, kemudian kita hitung totalnya dan menjadi sigma XY yang dihasilkan 2765. Kemudian ada X kuadrat, yang dimana nilai X kita kuadratkan, kemudian kita menghitung semua menjumlahkannya, dan mendapatkan hasil 84,35. Kemudian ada Y kuadrat, dimana kita mengkuadratkan Y, kemudian menghitung hasilnya semua, menjumlahkannya, dan kita mendapatkan sigma Y kuadrat yaitu 174.696. Kemudian lanjut kita ke Excel scatter plot, yang dimana di bawah itu adalah jam belajar atau variabel X, dan di sebelah kiri adalah nilai sumatif variabel Y. Kita melihat datanya bahwa cukup berantakan, gara-gara
ada beberapa responden yang tidak belajar namun mendapatkan nilai 100. Kemudian kita lanjut ke perhitungan manual, yaitu hitung kemiringan dengan rumus B sama dengan N dikali XY, sigma XY, kemudian dikurang dari hasil sigma X dikali sigma Y per N dalam kurung sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X, kemudian kita kuadratkan. Nah, kemudian kita masukkan angka tadi, N itu adalah jumlah data yang dimana jumlah data kita adalah 20, kemudian kita mengkalikan dengan sigma XY, kemudian nanti bakal dikurang dengan 29,3 dikali dengan 1856 per 20 dikali dengan 84,35, kemudian nanti dikurangkan dengan 29,3 dan kita kuadratkan. Kemudian dapat hasilnya yaitu 55.300 dikurang dengan 54.380,8 per 1687 dikurang dengan 858,49. Nah, kita mendapatkan hasil yaitu 919,2 per 828,51. Dan kita mendapatkan hasil B yaitu 1,11. Lanjut, kita ke perhitungan manual hitung intercept, yang dimana rumusnya adalah Y rata-rata dikurang dengan BX rata-rata. Yang dimana kita mendapatkan nilai Y rata-rata yaitu jumlah dari nilai Y kita bagi dengan nilai responden yaitu 20. Kita mendapatkan nilai 92,8. Kemudian kita kurangkan dengan hasil BX rata-rata yaitu 1,11 yang dikali dengan 1,465. Kemudian hasilnya 92,8 dikurang dengan 1,63. Dan kita mendapatkan hasil A yaitu 91,17. Selanjutnya kita lanjut ke perhitungan manual yaitu persamaan Y-topi, yang dimana hasilnya adalah A tambah BX. Jadi Y-topinya adalah 91,17 ditambah dengan 1,11X. Kemudian kita masuk ke dalam data SPSS, di mana ini merupakan uji korelasi. Dan kemarin kita masukkan data kami dari tabel data yang questionnaire yang kami buat. Dan di sini dihitungkan, di mana kita dapat R-nya itu adalah 0,14. Nah, secara perhitungan manual atau di sini merupakan namanya koefisien korelasi, di mana rumus R itu adalah N dikali sigma XY dikurang dengan sigma X dikali sigma Y per dalam kurung akar N kali sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan, yang dikali dengan akar N kali sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y yang dikuadrat, yang dimana kita langsung dapat angka R sama dengan 20 dikali 2765 dikurang dengan 29,3 kali 1856 per 28,78 dikurang dengan 221,77, dimana hasilnya itu menjadi 919,2 per 6.382,54, dimana kita sudah terbuktikan bahwa R-nya itu adalah 0,14. Kemudian kita menentukan KD atau koefisien distribusi dengan rumus R kuadrat dikali 100%. Dan kita sudah ketahui bahwa R-nya itu adalah 0,14. Jadi kita tinggal masukkan KD sama dengan 0,14 di kuadrat dikali dengan 100% yang hasilnya itu menjadi 0,02%. Oke, jadi kita sudah mencapai tahapan terakhir di mana kita sudah menentukan nilai KK dan KD sehingga kita dapat menentukan interpretasi hubungannya, di mana untuk nilai KK tadi kita dapat 0,14 yang artinya jika kita lihat dari tabel itu tuh masuk ke dalam sangat lemah, dan karena dia nilai kita positif maka dia positif sangat lemah. Nah lanjut, kita bisa melihat dari semua perhitungan kita tadi di mana tren jika kita lihat dari gambar tabel yaitu garis hingga linear, korelasi dia positif karena nilainya saja positif. Lalu interpretasi
maka kita dapat membuat suatu kesimpulan, yaitu jam belajar memiliki pengaruh yang sangat lemah, positif sangat lemah terhadap nilai siswa. Oke, sekian dari presentasi kami. Sebelum kami tutup, ada pantun sedikit dari saya. Jalan-jalan ke Palangkaraya, jangan lupa melihat dinosaurus. Terima kasih atas waktunya, semoga dapat 100. Bye-bye.